teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana manusia bisa melahirkan keturunan? Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem reproduksi manusia, sebuah sistem luar biasa yang memungkinkan terjadinya proses kelahiran dan keberlangsungan hidup manusia. Yuk, kita mulai perjalanan belajar kita. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang sistem reproduksi laki-laki, di mana sistem reproduksi laki-laki berfungsi menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke dalam tubuh perempuan. Organ sistem reproduksi laki-laki ada vas deferens, penis, testis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan epididymis. Nah, kita akan mengetahui tentang apa-apa saja fungsi organ reproduksi laki-laki. Testis adalah menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis adalah tempat penyimpanan sementara sperma. Kelenjar aksesori, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper yang menghasilkan cairan untuk menunjang kehidupan sperma. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma dari urin. Dan penis adalah organ kopulasi yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh perempuan. Nah, yang kedua adalah sistem reproduksi perempuan, di mana sistem reproduksi perempuan berfungsi menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilisasi dan perkembangan embrio. Organ reproduksi dari sistem reproduksi perempuan ada tuba Fallopi, uterus, ovarium, dan vagina, di mana ovarium adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Uterus adalah organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Vagina adalah saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Dan pulpa adalah bagian luar dari organ reproduksi perempuan. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon dan seks, di mana perubahan pada laki-laki adanya tumbuh jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Sedangkan perubahan pada perempuan terjadi payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, serta pinggul melebar. Menjaga kesehatan reproduksi sangatlah penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk mencegah kesehatan reproduksi antara lain: yang pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi; kedua, memilih pasangan hidup yang sehat; ketiga, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat; keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur; dan kelima, mencegah penularan penyakit seksual atau PMS. Nah, ada beberapa gangguan pada sistem reproduksi antara lain infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Kanker testis adalah kanker yang terjadi pada testis. Kista ovarium adalah kista berisi cairan pada ovarium. Kanker serviks adalah kanker pada leher rahim dan mioma adalah tumor jinak pada uterus.
Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem reproduksi manusia. Melalui sistem yang sempurna ini, manusia dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dan meneruskan generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.